Kekayaan miliaran saya hanya satu digit. Namun, saya memiliki pacar yang kaya miliaran. Namun, saya harus siang malam menerima pesanan gambar dan mengantar makanan. Hanya untuk segera menyembuhkan depresinya. Ternyata saya tidak tahu tentang identitas aslinya adalah putri konglomerat Beijing. Dia bersamaku tidak hanya berpura-pura miskin, tetapi juga berpura-pura menderita depresi untuk mendapatkan simpatiku. Hanya karena saudariku memang menderita depresi berat dan akhirnya meninggal. Dan dia hanya ingin membalas dendam padaku untuk teman masa kecilnya. Hari itu saya berhasil mendapatkan pesanan di kawasan villa orang kaya. Namun, ketika saya menyerahkan pesanan makanan Jepang seharga 18.000 kepada pemilik pesanan, saya melihat pacar saya yang seharusnya sedang dalam bimbingan psikologis berdiri di depan pintu. Bukankah kamu seharusnya di rumah sakit? Zi Ningbing. Saya menatap villa yang didekorasi dengan mewah. Tangan kiri saya yang memegang kotak makanan Jepang terasa perih. Padahal suhu mencapai 40 derajat. Namun, saya merasa seperti jatuh ke dalam gua es dan mulai menggigil. Tempat seperti ini, aku hanya melihatnya di drama idola. Maaf Fang Yuan. Dengarkan aku menjelaskan. Dokter Liu ada urusan mendadak siang ini. Aku hanya datang bermain di rumah teman. Menghadapi situasi yang tiba-tiba terbongkar. Zi Ningbing sedikit kehilangan kendali dan menarik lengan bajuku. Ini adalah cara minta maaf yang biasa ia lakukan. Selalu berhasil setiap kali dicoba. Tapi saat ini, itu tidak berhasil. Aku dengan dingin menepis tangan Zi Ningbing. Kemeja mahal yang dia pakai membuatku tidak bisa menyebutkan mereknya. Namun, itu sangat sarkastik. Lebih cocok daripada pakaian dasar lainnya. Aura putri konglomerat yang dimilikinya. Aku menundukkan pandangan. Mengeluarkan ponsel dan membuka antarmuka reservasi rumah sakit King Cheng. Setelah menemukan bahwa Dr. Liu di bagian psikologi masih tersedia hari ini. Bahkan tidak ada semangat untuk mengungkap kebohongannya. Mengambil napas dalam-dalam. Aku merapikan pikiranku. Dengan tenang, aku berkata dengan suara rendah. Zi Ningbing. Berpura-pura di sampingku sebagai gadis miskin yang tertekan. Sebenarnya, bahkan tidak mau membeli secangkir teh susu. Dia adalah putri konglomerat yang setiap makanannya biaya 18.000. Sudut bibirku bergerak. Dengan marah, aku memandang wanita di depanku. Bahkan aku tidak sadar kapan air mata memenuhi mataku. Apakah kamu benar-benar menganggap aku bodoh seperti itu? 18.000, ya. Aku perlu mengantar 6.000 pesanan. Itu harus dilakukan selama 2 bulan. Hal yang paling lucu adalah, antarmuka di ponselku yang satu-satunya tidak tertutup. Masih pesan yang aku kirimkan kepada Zi Ningbing setengah jam yang lalu. Aku bilang akan menambah makanan malam ini. Rencanaku adalah membuat sup teratai yang paling dia suka. Karena pemesan di daerah orang kaya ini sangat dermawan. Dia memberikan tip 100 yuan. Tapi aku sama sekali tidak menyangka. Tip ini diberikan langsung oleh Bai Ningbing. Zi Ningbing selalu memelukku di tengah malam dan berkata, dia tidak akan pernah meragukan cintaku di dunia ini. Bahkan cinta orang tuanya untuknya. Tidak sebanding dengan ketulusan cintaku. Bisikan-bisikan ini pernah membuatku senang di tengah langkanya ketulusan. Bisa jadi seorang yang beruntung. Hanya sekarang melihat ke belakang. Sepertinya tidak ada orang yang sebodoh ini. Untuk subsidi suhu tinggi 5 yuan. Menghadapi risiko terkena heatstroke keluar. Hanya untuk segera mengumpulkan biaya pengobatannya bulan ini. Aku sudah lama tidak tidur 5 jam. Bahkan dalam mimpi, saya berharap kamu cepat sembuh. Semua ini kamu sudah sangat jelas. Bukan begitu? Suara pertanyaan itu semakin tersendat. Ekspresi Zi Ningbing yang awalnya cukup tenang. Muncul sedikit retakan. Dia mengangguk dengan sedikit merah di sekeliling matanya. Di dalam studio kecil tua yang penuh sesak itu. Berjalan kaki ke stasiun metro saja memakan waktu setengah jam. Dia melihat saya dengan susah payah. Melihat saya menggunakan 1 yuan dengan cara yang sangat hemat. Melihat saya merasa terjebak tetapi berjuang keras untuk membayar pengalaman yang hipokrit. Hanya untuk menyembuhkan depresi yang diatur ini. Dia sepanjang waktu seperti seorang pencipta. Melihat dengan dingin. Aku akan mentransfer uang ke kartu bankmu. Ini bisa dianggap sebagai kompensasi. Tentang hal ini, aku yang seharusnya minta maaf padamu. Zi Ningbing menundukkan kepalanya sedikit. Di kedalaman matanya terdapat rasa bersalah dan sedikit kebingungan. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi memperbaiki kata-katanya. Jadi dia memutuskan untuk menyerah. Jariku yang kaku mengeluarkan struk pesanan yang kusut dari saku. Panjangnya setengah meter. Sisi depannya penuh dengan daging berkualitas tinggi. Lalu aku menggumpalkannya. Aku melemparkannya ke arahnya dengan segenap tenaga. Zi Ningbing tidak menghindar. Wajahnya terlihat sedih dengan sedikit penyesalan. AC di ruangan memberikan sedikit kesegaran. Di bawah suara jangkrik, dari jauh terdengar langkah kaki. Diiringi suara seorang pria yang terdengar. Ningbing, apa makanan yang dipesan belum diambil? Aku hampir mati kelaparan. Aku dan Zi Ningbing berhenti dalam kebuntuan. Ekspresinya sedikit berubah. Saat kami berdua menoleh, terlihat seorang wanita mengenakan gaun tidur rendah.
Seorang pemuda muda mendekat. Ziningbing dengan panik melangkah maju untuk menghentikannya. Kenapa kamu keluar? Saya akan segera kembali ke dalam rumah. Baiklah, masuklah dulu. Tapi pemuda itu tampaknya bersikeras untuk mencari tahu lebih lanjut. Dia melewati Ziningbing. Dia tersenyum sambil melihat ke arahku. Di matanya yang berbentuk almond terdapat sedikit kerinduan dan ejekan. Ini adalah... Tidak ada respon. Melihat kami saling diam. Dia melengkungkan sudut bibirnya. Kemudian secara alami dia melingkarkan tangannya di lengan Ziningbing. Dia menarik sedikit gaun tidur berwarna pink lembut yang sedikit transparan. Bekas merah di lehernya. Garis-garis di bawah kain terlihat jelas. Seluruh tubuhnya yang lemah tak berdaya bersandar di samping Ziningbing. Tatapan cemas wanita itu tertuju kepadaku. Saya dengan putus asa menoleh. Sedikit menutup mata. Rambut yang basah oleh keringat lengket menempel di wajah. Di pelipis terasa berdenyut-denyut sakit. Apa yang telah terjadi? Meskipun saya sangat bodoh, saya seharusnya menyadari. Awalnya saya pikir saya hanyalah orang kaya. Mengalami nasib buruk dalam permainan rakyat. Sekarang terlihat, saya tetap menjadi bumbu dalam kisah cinta putri konglomerat. Sungguh sial sekali. Jadi saya tidak ingin tinggal lebih lama. Berbalik dan membereskan kotak makanan. Bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba anak laki-laki itu menghentikan saya. Tunggu sebentar. Apakah kamu pacar Ziningbing yang berasal dari permukiman kumuh? Saya tidak mengenalimu dalam seragam pengantar makanan. Apakah kamu Fang Yuan dari Fakultas Sastra? Saya menghentikan gerakan. Menoleh dan menatapnya. Setengah menit kemudian. Akhirnya saya memastikan. Dia adalah kakak tingkat saya. Keluarga dan penampilannya sangat unggul. Lin yang selalu dikelilingi banyak pujian. Tapi antara kita ada dendam. Karena dia bermain curang membantu orang lain. Mengambil beasiswa siswa kurang mampu saya. Jadi saya tidak pernah bersikap ramah kepada Wang Lin seperti orang-orang di sekitar. Melihat tatapan saya yang kelam, Yulin menggenggam tangan Ziningbing lebih erat. Dia berpura-pura senang dan mulai berbicara. Ningbing tidak menyangka. Saya mengeluh kepada Anda tahun lalu. Ada seorang junior yang berpura-pura baik dan sangat menjengkelkan. Setelah Anda bertanya beberapa kali, dia benar-benar membantu saya mendapatkan Fang Yuan. Saya bahkan mengagumi metode ini. Sangat luar biasa. Yulin mengangkat pandangannya. Dia menatapku dengan tajam dan melanjutkan. Sangat cerdas hingga bisa mempermainkan jenius di fakultas kami, Fang Yuan. Dia mempermainkannya seperti anjing yang berputar-putar. Tangan yang tergantung di sisi celana secara perlahan mengepal. AC di dalam ruangan meniupku. Namun, saya tidak merasakan kesejukan atau ketenangan. Perspektif hidup, perasaan, kekayaan, keringat, dan segalanya bagi orang biasa. Bagi kelompok orang ini, seperti rumput liar yang mengganggu di pinggir jalan. Mereka tidak hanya mengabaikan, tapi juga menginjaknya dengan kaki. Meludah. Wang Lin membungkuk untuk mencium pipi Ziningbing. Seolah-olah itu adalah hadiah untuk mempermainkanku hingga saat ini. Matanya menatapku dengan tantangan. Kemudian seperti teringat sesuatu. Wajahnya berubah aneh dan gila. Dia mulai bertanya. Kakak Fang, Junior. Apakah Bai Ningbing mengatakan bahwa dia mengalami depresi? Aku mengernyitkan dahi. Tidak ada penyangkalan. Pria di depanku melihat ini. Seketika dia tertawa hingga membungkuk. Kata-kata yang keluar dari mulutnya membuatku merinding. Itu karena aku dan Ningbing berkata, kau punya seorang adik perempuan yang meninggal karena depresi. Selama Bai Ningbing mengatakan bahwa dia mengalami depresi, kau pasti tidak berpikir dan tertipu. Seperti yang diduga. Begitu suaranya berhenti. Ada hening sejenak di udara. Hanya suara jangkrik yang tersisa. Otakku mendadak kehilangan akal sehat. Menggigit bibir bawahku. Melepas helm pengantar makanan dan menggenggamnya. Dengan gila-gilaan melemparkan ke arah Ningbing. Jika ini terus ditahan, lebih baik besok buka kedai baozi. Dada bergetar hebat. Aku memarahi dengan keras. Jadi, ini tentang depresi, ya? Berpura-pura miskin, ya? Suka menusuk titik sakit orang, ya? Kau pantas mendapat perlakuan seperti ini, orang tuamu tidak mencintaimu, hewan. Pantas ibumu memukul ayahmu di depanmu. Kenapa dia tidak membunuhmu juga? Hari ini aku akan membunuhmu untuk ibumu. Dalam setahun aku bersama Ziningbing. Baik itu berakting atau perasaan yang nyata. Ada masa ketika kami saling berbagi kelemahan. Jadi, aku mengerti. Yang tidak bisa dia lupakan selamanya adalah kedinginan dan pengabaian orang tuanya. Telah membuatnya tidak merasakan cinta keluarga sejak kecil. Dan saat ini menjadi senjataku untuk menyerangnya dengan kata-kata. Tanpa menunggu kedua orang itu bereaksi. Aku kembali memukul wajah Ziningbing bertubi-tubi. Karena kemarahan meluap. Aku terengah-engah. Kurangnya istirahat dalam waktu yang lama. Membuat kepalaku mulai pusing. Pada saat Wang Lin menyebutkan adik perempuannya, Fang Xiaoluo. Aku bertahan dengan akal sehatku sepanjang sore, tetapi akhirnya hancur seketika. Dia adalah aku. Kelemahan yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Sampai Yulin menarikku pergi.
Bai Ningbing bahkan tidak melawan sedikit pun. Dia menutup mulutnya. Tangan yang penuh dengan bercak darah. Aku akan segera menelepon polisi. Wanita gila ini tidak peduli dengan nyawanya. Berani memukulmu. Aku akan meminta ibuku sebentar lagi. Suara Wang Lin yang penuh kemarahan terdengar terisak. Namun, Bai Ningbing menangkap tangannya. Dia menggelengkan kepala. Jangan. Semua ini adalah hutangku kepadanya. Dia merapikan rambutnya yang aku acak-acak. Dia bangkit dan berjalan ke hadapanku. Dia mengeluarkan kartu emas dari saku dan menyerahkannya padaku. Kode aksesnya adalah tanggal lahirmu. Aku tahu keadaan ini sudah tidak bisa diperbaiki. Tapi sudahlah. Maaf. Aku tertawa sinis. Tatapanku padanya hanya tersisa dingin dan kebencian. Mati lebih cepat. Aku menarik dengan paksa dari jarinya. Kartu emas itu. Meninggalkan kalimat ini dan berbalik pergi. Di rekening ada 777.000. Setelah meminta penghitungan gaji dari pemilik perusahaan pengantaran makanan. Jadi, saya mengundurkan diri. Sebuah apartemen satu kamar seluas 23 meter persegi. Bisa dilihat sekejap hingga ujung. Saat itu saya dan Ziningbing pindah dari asrama. Itu karena dia mengatakan bahwa depresi yang dia alami semakin parah. Jadi dia ingin saya menemaninya setiap hari. Awalnya saya tidak siap menghadapi Ziningbing yang masuk ke hidup saya dengan penuh keberanian. Bukan berarti saya tidak waspada. Namun, melihat dia memiliki gejala yang sama dengan adik saya, tentu saja membuat saya luluh. Saya juga bingung. Dalam waktu yang singkat, saya juga sulit membedakan apakah perasaan saya padanya didominasi oleh cinta, atau karena rasa bersalah yang mendalam terhadap adik saya. Hati yang terburu-buru untuk menebus. Hanya dengan gila. Secara obsesif, ingin membantu Ziningbing menyembuhkan depresinya. Seolah-olah dengan cara ini, mimpi buruk yang tidak bisa saya lewati akan berkurang. Ngomong-ngomong, 1 tahun telah berlalu. Barang-barang tidak bisa dibilang sedikit. Namun barang-barang pasangan yang sepasang dengannya. Sungguh menyilaukan. Akhirnya semua dibuang ke tempat sampah. Aku mendengarkan suara kipas AC tua. Menatap langit-langit. Perlahan terlepas dari kerja keras yang tiada henti. Terperangkap dalam tidur yang dalam. Di dalam mimpi. Aku tidak bisa menghitung sudah berapa kali mimpi. Fang Xiaoluo di dalam bak mandi. Dia terbaring pucat di dalam cairan merah pekat. Seluruh tubuhnya putih seperti boneka porselen. Tidak ada suhu. Tidak ada suara. Botol obat terjatuh di ujung jarinya yang terkulai. Bulu matanya yang panjang terpejam lembut. Sama seperti malam-malam sebelumnya dia menunggu aku belajar. Sudut saat dia tertidur lelap. Hanya saja kali ini. Tidak akan pernah membuka lagi. Tidak akan lagi menggosok mata yang masih mengantuk. Bertanya kepada kakak kapan dia tidur. Di dalam ponselnya. Dia menghapus semua riwayat obrolan dengan semua orang. Akhirnya dia hanya meninggalkan satu kalimat untukku, kakak. Maaf. 3.569. 3.569. Maaf. Ini adalah semua uang yang ada di saku dia. Tahun itu, musim semi sedang indah-indahnya. Fang Xiaoluo yang seolah-olah anak kesayangan langit pergi di saat terbaik. Dan aku, terjebak selamanya di musim semi itu. Suara plastik di belakang pintu. Mengejutkanku. Seorang wanita yang mengenakan kemeja hitam berjongkok di samping tempat sampah. Menggedor sesuatu dengan cara yang mencurigakan. Siapa? Wanita itu terdiam sejenak. Perlahan-lahan berbalik. Itu adalah Bai Ningbing. Dia masih mengenakan masker. Di wajahnya ada beberapa perban. Aku menyentuh dahiku yang agak sakit. Melupakan bahwa dia masih memiliki kunci apartemen. Cincin pasangan yang dibuang ke tempat sampah di sore hari. Gelas, jam tangan, dan benda kenangan lainnya. Semua itu dikeluarkannya. Ditempatkan dengan rapi di atas tanah. Kamu ambil semua ini untuk apa? Ziningbing mendengar kata-kata itu dan menundukkan tatapannya. Tidak bisa membaca emosinya. Saya datang terakhir untuk mengemas barang-barang yang akan dibawa. Semuanya adalah barang-barang yang tidak berharga. Nona Bai juga menyukainya. Dia duduk dari tempat tidur. Saya melihat sekeliling ruangan untuk barang-barang penting yang lain. Jika begitu, saya juga berencana kembali ke sekolah untuk melanjutkan tinggal di asrama. Saya akan bersiap untuk mengakhiri sewa di sini. Ziningbing memegang cincin perak yang tidak berharga di tangannya. Ibu jarinya menggosok-gosok cincin itu dengan lembut. Suaranya yang sepi berkata pelan. Kakak Iwan, saya tahu kamu tidak percaya. Tapi saya benar-benar tulus. Saya benar-benar hanya percaya padamu. Tidak ada yang pernah mencintai saya dengan begitu tulus. Saya tidak ingin kehilanganmu. Saya melambaikan tangan, menundukkan kepala dan tertawa sinis. Pemandangan sore itu kembali muncul dengan sarkasme di pikiranku. Tulus itu apa? Apakah kamu karena mencintaiku? Jadi kamu sengaja membiarkanku mengantarkan makanan setelah kalian selesai. Apakah saya juga harus berterima kasih padamu? Aku bisa menjelaskan tentang urusanku dengan Wang Lin. Kami tidak pernah melakukan apa-apa. Bersama juga hanya janji yang diucapkan sebelumnya. Lagi pula, saya sudah ingin memutuskan hubungan dengannya.
Saya sudah menyadari bahwa orang yang sebenarnya saya cintai adalah. Tidak ada gunanya membahas ini lagi. Saya memotong kata-katanya dengan suara dingin. Tatapannya suram. Tetesan air di kamar mandi jatuh ke dalam ember. Keran setinggi lutut selalu bocor. Untuk menghemat biaya air, saya terus menggunakan ember plastik untuk menampungnya. Uang yang dihemat hanya sedikit. Cinta yang tidak tulus terdengar konyol jika diucapkan. Pada momen ketika penipuan terungkap. Terlepas dari apakah itu tulus atau tidak. Di antara kita sudah ada jurang yang tidak bisa dilalui. Sebenarnya Ziningbing, ketika kamu mendekatiku dengan memanfaatkan adikku, pernahkah kamu berpikir, suatu hari, bumerang itu akan kembali kepadamu? Apa maksudmu? Saya tidak menjawab, hanya menyipitkan alis, membuka pintu dan memintanya untuk keluar. Dia melihat ekspresi saya yang tegas. Ada sedikit luka di mata dan wajahnya. Segera dia mengambil barang yang tergeletak di lantai. Dia memasukkan semuanya ke dalam tas. Dia berdiri. Jangan berpura-pura mengalami depresi lagi. Karena di dunia ini ada satu orang seperti kamu. Stigma terhadap depresi semakin parah. Pasien yang sebenarnya semakin sulit mendapatkan bantuan. Seseorang yang seperti Fang Xiaoluo akan bertambah satu lagi. Setelah beberapa saat, wanita di depanku perlahan mengangguk. Segera Ziningbing mengambil sekarung tulang iga dan teratai dari belakang pintu. Dia melihat pesan tambahan makanan yang kukirim. Bisakah kamu membuatkan aku sup teratai untuk terakhir kalinya? Tidak. Koki di rumahmu pasti lebih enak memasaknya. Aku hanya suka masakanmu. Kakak Yuan, kenapa kamu tidak bisa percaya padaku sekali saja? Beri aku satu kesempatan lagi. Suaranya sudah terseduh-seduh. Aku tidak pernah berpikir untuk kembali seperti dulu. Ziningbing yang merupakan putri konglomerat Kinceng. Ekspresi memohon juga muncul di wajahnya. Saat ini, segala sesuatunya mulai tidak sesuai dengan pengaturan permainan orang miskin. Terlepas dari kebenaran atau kebohongan dalam kata-katanya. Saya tetap diam tanpa merespons. Dia mengerti bahwa saya menolak. Tangan yang ingin menarik saya akhirnya terkulai. Sebelum keluar, air mata menggenang di sudut mata Ziningbing. Dia menoleh dan menatapku. Apakah kamu masih mencintaiku? Tidak lagi. Bisakah kamu mencintaiku sekali lagi? Tidak bisa. Setelah Ziningbing pergi, saya mulai membereskan barang-barang di rumah. Bersiap untuk kembali ke sekolah minggu depan. Merapikan hingga larut malam. Aku terkulai lemas di sofa. Pandangan saya jatuh pada sebuah kotak di sudut lemari. Terkunci. Itu adalah peninggalan adik perempuan saya, Fang Xiaoluo. Saya dan dia adalah saudara kembar. Setelah orang tua bercerai, mereka memiliki keluarga masing-masing. Kita seperti kesalahan yang dibuat orang tua di masa muda mereka. Kesalahan yang mengakibatkan biaya besar. Tidak ada yang ingin membayar. Dan tidak ada yang ingin melihat kembali. Jadi setelah sekolah menengah, saya dan Fang Xiaoluo hanya bisa bergantung pada biaya pemeliharaan terendah. Saling bergantung satu sama lain. Memikirkan hal ini hatiku terasa asam dan tak tertahankan. Di tangan, aku memegang rapat sebuah kotak perhiasan. Ini adalah hadiah ulang tahun yang diberikan Fang Xiaoluo padaku setahun sebelum dia pergi. Sebuah kalung bintang segi 6 yang dipenuhi dengan berlian kecil. Dia tersenyum cerah saat memberikannya padaku. Dia bahkan dengan tangan sendiri mengenakan kalung itu di leherku. Tulang. Ini adalah kalung yang aku beli dengan uang hasil kerjaku sendiri, lol. Apakah kamu suka? Kakak benar-benar terlihat bagus memakainya. Bahkan lebih cantik dari model. Meskipun kalung ini tidak mahal. Tapi aku akan berusaha keras. Untuk mengenakan semua permata yang cantik di dunia pada kakak. Tatapan gadis itu tulus. Aku menyenggol lesung pipitnya yang sebelah. Aku mengangguk dengan penuh kebahagiaan. Ketika Fang Xiaoluo memberikannya padaku setahun yang lalu. Aku percaya padamu. Aku selalu menunggu. Di bawah papan busa kotak perhiasan, ada sesuatu yang berbunyi saat digoyang. Saat aku mengambilnya, aku menemukan sebuah kunci. Fang Xiaoluo mengirimku tahun lalu. Dia bahkan belum memiliki kunci ini saat itu. Seharusnya itu dimasukkan olehnya kemudian. Mengambil. Setelah berpikir sejenak, pandanganku tertuju pada kotak yang sudah mengelupas di sudut. Suara kunci jatuh. Di dalamnya hanya ada 4 barang. Sebuah lukisan minyak yang dipenuhi bunga matahari yang layu. Sebuah album dari band favoritnya, Yan Jiu, semasa hidupnya. Sebuah buku harian. Dan sehelai kertas yang bertuliskan akun dan kata sandi. Pandanganku tertuju pada buku harian berwarna hitam itu. Angkat. Tempatkan di antara lutut. Mulai membolak-baliknya dari awal. Isi sebelumnya hanyalah hal-hal sepele sehari-hari. Dan juga, di sekolah, siapa lagi yang mengungkapkan perasaannya padanya. Ini juga wajar. Fang Xiaoluo lahir dengan wajah yang tampan dan cerah. Matanya yang berbentuk seperti bunga persik sangat menawan. Namun, sikapnya terkesan anggun dan terasing. Sejak kecil, aku menerima banyak surat cinta dan makanan ringan untuknya. Namun mungkin karena aku juga ditinggalkan sejak kecil. Meskipun dia mendapatkan begitu banyak perhatian dari orang lain. Dia selalu halus dan sensitif.
Itulah sebabnya dia membiasakan diri menulis diari. Sumber kakak simbol merek dagang terdaftar sumber tulang. Fang Xiaoluo yang memiliki suara yang sangat baik. Dengan cepat menjadi penyanyi utama di band sekolah. Di setiap pertunjukan, selalu ada penggemar yang bersorak untuknya. Saya semakin mendalami ingatan dengan isi tersebut. Namun di satu halaman, jari saya berhenti sejenak. Karena nama Wang Lin ternyata muncul di dalam jurnal. Dan semakin sering muncul setelah itu. Sebenarnya saya bisa meramalkan. Setelah kembali ke sekolah, tidak akan ada buah yang baik untuk dimakan. Bagaimanapun, tentang pemukulan Xi Ningbing, Wang Lin pasti tidak akan tinggal diam. Hanya saja saya tidak menyangka. Serangannya datang begitu cepat. Saya melihat tempat tidur saya yang seharusnya penuh dengan sampah makanan dan paket. Bahkan meja di bawah tempat tidur telah dicat dengan tulisan penghinaan untuk selingkuhan. Teman sejurusan saya yang hubungan kami masih baik, Yang Nian, berdiri di samping saya tampak canggung. Yuan Ge simbol merek dagang terdaftar sumber tulang. Saya pernah menghentikan senior-senior itu. Tapi itu tidak ada gunanya. Mereka bilang kamu telah mengganggu orang yang tidak seharusnya. Yang Nian mengambil sampah dari tanganku. Suaranya terdengar sedikit menyesal. Aku memberikan senyuman menenangkan. Terus membereskan tempat tidur. Dan saudara Yuan, apa kamu sudah melihat forum sekolah? Di situ tertulis bahwa kamu mengganggu hubungan dengan putri konglomerat dari Fakultas Mesin dan Elektronik, Bai Ningbing. Sekarang komentar di bawah sudah mencapai ratusan hujatan. Aku melihat bukti di dalamnya cukup banyak. Apakah semua ini benar? Gerakanku mengelap papan tempat tidur terhenti. Aku mengernyitkan dahi. Mengambil ponselnya. Menggesekkan jari. Sekilas melihat isi. Kebanyakan adalah foto-foto aku dan Bai Ningbing masuk dan keluar dari sekolah. Dan juga Wang Lin dan Bai Ningbing saat mereka tahun pertama. Screenshot percakapan mereka saat liburan musim panas. Tapi keduanya tidak pernah mengumumkan hubungan mereka. Aku terdiam dan menarik sudut bibirku. Ini hanya ingin menjebakku. Hanya di saat seperti ini mereka bilang bahwa mereka adalah pasangan. Baiklah, lemparkan kotoran kepadaku. Biarkan orang luar melihat dari sudut waktu. Mereka mengira aku benar-benar adalah orang yang terlibat. Aku tidak menjawab pertanyaan Yang Nian tentang kebenaran. Hanya merenung sejenak. Mengeluarkan ponsel untuk menelepon Wang Lin. Setelah 3 nada, pihak sana mengangkat. Aku langsung ke pokok permasalahan. Aku Fang Yuan. Tunggu kamu di kafe dekat gerbang utara jam 3 sore. Suara riuh di sisi sana berhenti. Lalu Wang Lin tertawa sindir. Oh, aku kira siapa ini? Fang besar yang berbakat kini menyesal ingin meminta maaf. Sudah terlambat. Aku tidak punya waktu untuk menemui orang sepertimu. Ini tentang Fang Xiaoluo. Wang Lin yang awalnya ingin berkata kasar, terputus olehku dan berhenti bicara. Setelah diam sejenak, pihak sana menjawab, mengerti. Sinar matahari jam 3 sore. Meskipun tidak sekuat tengah hari, namun tetap saja menyengat. Aku mengaduk latte di dalam cangkir. Menghirup sedikit. Dalam pikiran teringat kembali di buku harian. Tentang sepenggal informasi mengenai Wang Lin. Saat itu, di depan kafe, lonceng angin berbunyi. Ini adalah pertama kalinya saya menatap wajahnya secara langsung. Saya menundukkan alis dan mata. Dalam hati, saya menghela napas. Masih menjijikkan. Dia duduk di depan saya. Lalu dia mulai bertanya. Tentang apa yang berkaitan dengan Fang Xiaoluo. Saya tidak menjawabnya. Langsung ke intinya. Kamu pernah menyukai Fang Xiaoluo. Itu benar, kan? Tangan Yulin yang memegang menu terhenti. Ada kilasan kesedihan di matanya. Namun, hanya dalam 2 detik, dia menyembunyikannya. Di mana Anda mendengarnya? Bagaimana saya bisa menyukai orang miskin itu? Lucu. Suaranya masih seperti biasa. Angkuh. Namun dia secara tidak alami menarik sudut bibirnya. Dalam buku harian Fang Xiaoluo, namamu muncul banyak kali. Dia bilang, kamu sudah menyatakan perasaanmu kepadanya sebanyak 27 kali. Saya perlahan meletakkan sendok yang saya aduk. Saya memandangnya dengan nada tak berbantah. Aroma biji kopi memenuhi udara. Pada titik waktu ini, pemiliknya masih sibuk di dapur. Murid Wang Lin sedikit menyusut. Dia membuka mulutnya namun terdiam. Akhirnya dia tidak lagi membantah. Dia menyandarkan tangan kanannya di dahinya. Dia menundukkan bulu matanya. Dia tidak lagi memandangku. Tidak ada respon langsung. Sikap menghindar itu tiba-tiba mengganggu sarafku. Aku mengambil lukisan yang diletakkan di samping ke atas meja. Itu adalah peninggalan Fang Xiaoluo. Lukisan penuh bunga matahari yang layu. Jadi, mengapa kamu suka Fang Xiaoluo tapi harus meniru lukisannya? Mengapa kamu juga harus menghilangkan kesempatan dia untuk berkompetisi? Apakah kamu tahu seberapa penting kompetisi ini baginya? Dari kecil, dia paling suka bernyanyi dan melukis. Fang Xiaoluo dalam lukisannya sendiri. Bunga matahari yang hilang. 10 hari setelah ditiru. Langsung ZS. Sementara orang yang menyalin dia. Itu adalah Wang Lin. Dia membalikkan kepalanya. Pandangannya jatuh pada lukisan yang aku bingkai.
Tiba-tiba ada kebencian yang timbul dalam emosinya. Bahkan setelah dia meninggal, masih harus mempermainkan keluarganya seperti ini. Wang Lin, perasaanmu. Dadanya tiba-tiba bergetar hebat. Emosinya sudah mendekati kehilangan kendali. Kata, suka, sepertinya menyakitinya. Wang Lin mengambil gelas dengan keras dan melemparkannya ke tanah. Berdiri dengan gila-gilaan. Dengan mata merah, dia berteriak keras padaku. Apa yang kau pedulikan, En? Kau yang seharusnya jadi kakak. Apa yang kau ketahui tentang dia? Kenapa kau meragukan perasaanku terhadapnya? Benar, aku suka padanya. Tetapi aku pertama kali menyukai seseorang begitu dalam sejak kecil. Aku telah memberinya semua yang bisa aku berikan. Aku mengambil 10 salinan band yang dia suka. Tidak tahu merek sepatu apa yang dia suka. Maka aku akan membeli semuanya dan memberikannya padanya. Apapun permainan tembak-tembakan konyol yang dia suka, aku merasa pusing hanya melihatnya. Tapi aku tetap melakukannya supaya kami punya topik yang sama untuk dibicarakan. Mulai belajar dari awal. Baik uang maupun ketulusan. Aku memberikan ini kepadanya sambil berlutut. Kamu ngerti apa sih? Kapan aku pernah serendah ini? Dia menolakku 27 kali. Sungguh tidak apa-apa. Aku bisa bertahan. Karena aku benar-benar sangat mencintai Fang Xiaoluo. Wang Lin menangis dengan sedihnya. Tenggorokannya sudah serak. Dia merosot ke sofa. Menatapku dengan pandangan putus asa. Air mata terus mengalir. Namun saat ini, hatiku yang awalnya masih bisa terkontrol sepenuhnya terguncang. Kebenaran seperti ini membuatku semakin tidak bisa memahaminya. Jadi aku terus mempertanyakan. Jadi, kenapa? Kenapa harus meniru dia? Apakah kamu tahu bahwa setelah perlombaan selesai, dia sudah pergi? Apakah kamu tahu seberapa dalam luka di pergelangan tangan Fang Xiaoluo ZS? Betapa putus asanya dia untuk mati. Lin, katakan padaku. Bukankah kamu salah satu pembunuh yang menyebabkan kematiannya? Dalam keadaan yang sangat terburu-buru. Bernapas sedikit sulit. Pemandangan mimpi buruk itu muncul lagi di benakku. Wang Lin menghadapi pertanyaanku. Bibirnya bergetar. Dia tidak menjawab. Matanya penuh kebingungan. Dia menggigil sambil mengeluarkan sebatang rokok. Saat dia berencana untuk menyalakannya, ditegur oleh pelayan. Dia pun meremas rokok itu sedikit demi sedikit. Dia mulai berbicara. Akhir pekan itu, dia pergi menghadiri sebuah pertunjukan terkenal yang aku rekomendasikan. Setelah kembali, dia seperti berubah menjadi orang lain. Ketika aku bertanya padanya bagaimana pertunjukannya, Fang Xiaoluo terlihat seolah-olah ingin membunuhku. Dia berkata bahwa saya adalah orang yang paling menjijikkan dan dibencinya. Dia memanggilku binatang. Hari itu dia menunjukku dan menghina aku. Sekarang, setiap kali aku menutup mata, aku bisa mengingatnya. Kau tidak tahu betapa putus asanya aku. Hatiku terasa hampir sesak, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Hanya mendengar ayahku berkata bahwa ada menir bintang yang datang ke pertunjukan ini. Itu adalah kesempatan yang sangat baik. Jadi aku diam-diam memberitahu Fang Xiaoluo. Namun setelah itu, tiba-tiba dia mendorongku seperti PCSX. Aku juga punya harga diriku sendiri. Dia tidak mencintai saya, itu sudah cukup, tapi mengapa dia harus mempermalukan saya seperti ini? Setelah itu, saya menyerah untuk menyukainya. Bahkan ingin membalasnya. Dia terisak hingga tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tapi semua orang mengerti. Mencintai tetapi tidak mendapatkan. Maka mudah untuk membenci karena cinta. Seperti apa yang dikatakan Wang Lin. Orang yang dibesarkan seperti bintang-bintang yang dikelilingi bulan. Ingin sesuatu tetapi tidak mendapatkannya. Mengingat bahwa walau berjuang mati-matian, tetap tidak bisa mendapatkannya. Maka akan menghancurkan semuanya. Jadi, kebenciannya terhadap Fang Xiaoluo tidak berhenti bahkan setelah dia meninggal. Menyebar ke diriku. Mengambil beasiswa miskin saya. Membiarkan Ziningbing mempermainkanku. Namun, itu semua adalah lanjutan rasa benci. Mengapa kamu tahu tentang saya dan Fang Xiaoluo? Dia sangat mencintai kamu sebagai kakaknya, bukan? Selain kabar baik, dia menyembunyikan segala sesuatu darimu. Takut kamu khawatir tentang dirinya sedikit saja. Sejujurnya, aku sangat iri padamu. Dapat membuatnya begitu peduli. Es di dalam gelas perlahan-lahan mencair. Beberapa latte mengalir dari tepi gelas. Aku menggosok-gosok kapalan di tanganku. Mengingat tulisan Fang Xiaoluo yang agak bagus. Aku melihat jurnal yang ditinggalkannya. Jadi, apakah dia selalu membenciku? Atau apakah dia pernah merasa sedikit suka padaku? Aku tidak bisa menjawab ini untuknya. Di hadapan Wang Lin mendengar kata-kata tersebut. Ekspresi di wajahnya langsung kehilangan cerahnya. Bahkan kebencian itu pun lenyap. Di dalam jurnal. Dalam garis waktu saat Fang Xiaoluo mengutuk Wang Lin. Memang ada pertunjukan komersial. Dan setelah itu, gaya tulisannya dalam jurnal berubah. Dari yang awalnya biasa saja tentang suka dan duka. Menjadi penuh halaman-halaman. Wang Rong, pergilah ke neraka. Kekuatan yang menembus kertas itu. Setiap goresan seolah ingin merobek orang yang ditulisnya.
Adalah kebencian yang sulit untuk dijelaskan dan digambarkan dengan kata-kata. Tapi dia tidak menulis apapun selain 4 kata ini. Saya tidak tahu alasannya dan detail lainnya. Saya mengangkat pandangan ke arah Wang Lin yang terlihat bingung. Dia bertanya. Saya bertanya satu pertanyaan terakhir. Rong, dia adalah ayahmu, kan? Pemimpin dewan sekolah itu. Lin kembali sadar. Dia tampak bingung menghadapi pertanyaan yang tidak relevan ini. Tapi dia tetap menganggukkan kepala. Ya, dia adalah ayahku. Popularitas forum sekolah semakin meningkat. Dalam perjalanan kembali ke asrama, banyak pria dan wanita yang lewat di sekeliling kami saling menunjuk. Sementara itu, saya terus memikirkan tentang Fang Xiaoluo. Bahkan ada yang sengaja menabrakku. Seseorang berdiri di samping saya. Apa kamu tidak melihat jalan saat berjalan? Aku menoleh sedikit. Itu adalah Bai Ningbing. Dia mengenakan topi bertepi lebar dan memarahi orang yang tadi menabrak saya. Suaranya ini membuat pejalan kaki di sekeliling kami terus berhenti. Bahkan ada yang mengeluarkan ponsel, mengambil foto wajah kami. JFYF, mereka masih berani berjalan bersama. Sungguh, apakah tidak malu? Saya mengabaikan pembicaraan orang-orang di sekitar. Dengan dahi berkerut, aku memandang Ziningbing. Kenapa kamu di sini? Dia menundukkan pandangannya. Dengan kekhawatiran di matanya. Dia berkata dengan suara rendah. Aku sudah memposting klarifikasi. Mengatakan bahwa kamu tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Tapi masih khawatir. Seseorang mungkin akan menyerangmu seperti tadi. Aku memijat bahuku yang sedikit sakit. Aku melotot padanya. Dan tidak berpikir siapa yang membawa semua ini. Kamu tidak. Suaranya yang ragu belum selesai. Sebuah batu kecil tiba-tiba meluncur cepat ke arahku. Ziningbing merasakannya lebih dulu. Dia segera melangkah dan berdiri di depanku. Aku menoleh ke arah tempat batu itu dilempar. Seorang pemuda berpakaian jaket jeans dengan cepat menghilang di kerumunan. Tak terlihat sama sekali. Meskipun Ziningbing bereaksi tepat waktu, namun batu itu tetap mengenai pipinya, mengalirkan bercak darah. Dia menutup wajahnya karena rasa sakit. Sudut bibir tersenyum. Matanya sesekali melirik ke arahku, seolah sengaja menunggu penghiburanku. Aku dalam hati menghela napas. Aku berkata pelan padanya. Bai Ningbing, tak perlu melakukan hal yang berlebihan. Kita sudah tidak mungkin lagi. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan menoleh lagi. Dia awalnya masih memiliki tatapan penuh harapan sedikit. Sepenuhnya redup, tapi seperti menenangkan diri sendiri. Bergumam sendiri, aku tidak akan menyerah. Apa sebenarnya yang kamu pegang teguh? Aku sangat bingung. Bingung mengapa orang yang tulus diperdaya. Mengapa masih teringat kesalahan. Dan bukan mencari mangsa berikutnya. Aku tidak pernah merasakan sakit dan penyesalan sebesar ini. Aku juga tidak tahu. Perasaan ini sangat asing. Hanya jelas bahwa aku mencintaimu dan merasa bersalah padamu. Jadi melihatmu atau melakukan sesuatu untukmu dapat membuatku merasa sedikit lebih baik. Bai Ningbing berkata tanpa mengelak. Hanya saat ini, cincin perak di jari tengah tangan kirinya bersinar dengan cahaya murahan di bawah lampu jalan. Seperti 1 tahun kami. Kesalahan. Dan tidak layak disebutkan. Tentang postingan yang menuduhku sebagai selingkuhan. Dihapus oleh pengirim di tengah malam. Awalnya dipenuhi dengan makian di seluruh forum. Hingga sekarang, semua telah dibersihkan dengan baik. Sejak saat itu, saya tidak lagi diserang oleh Wang Lin. Kehidupan kembali damai seperti sebelumnya. Selain gangguan dari Ziningbing setiap hari, membuatku khawatir. Sekali lagi malam tanpa tidur. Aku login dengan akun dan kata sandi yang ditinggalkan Fang Xiaoluo. Itu adalah akun blog gambar miliknya. Dengan lebih dari 300.000 penggemar. Di bidang ini, bisa dibilang cukup terkenal. Idnya adalah Ren Sheng. Sejak kecil Fang Xiaoluo sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni gambar dan musik. Menunjukkan bakat yang mengagumkan. Meskipun dalam lingkungan yang sedikit kurang beruntung, aku tidak bisa memberinya pendidikan terbaik. Tapi dia tetap bisa bersinar dan bersinar semaksimal mungkin. Saya menggeser mouse. Menelusuri pembaruan sebelumnya. Karya awal sebagian besar adalah hewan berbulu. Dan pemandangan alam. Namun tetap berada di titik itu. Setelah Fang Xiaoluo mengikuti pertunjukan bisnis di semester kedua tahun pertama. Gaya lukisannya berubah. Hewan berbulu berubah menjadi makhluk gelap yang besar. Menelannya. Mengoyaknya. Sebenarnya jika diingat kembali, segala sesuatu terjadi terlalu cepat pada saat itu. Ketika saya menemukan dia mulai mengonsumsi obat antidepresan. Hingga dia pergi. Dalam waktu singkat hanya 2 bulan. Saat itu dia mudah marah. Dan suasana hatinya tidak stabil. Saya berkali-kali ingin peduli. Namun ditolak mentah-mentah. Saya saat itu terkejut dan tidak berdaya. Hanya bisa mengalah padanya. Kemudian keputusan tegas Fang Xiaoluo untuk pergi membuat saya yang putus asa dan bingung sangat ingin mendapatkan alasan. Hanya berulang-ulang. Semua orang berkata depresi adalah jawabannya. Kamu tahu Fang Xiaoluo dari Akademi Seni?
Dengar-dengar dia baru-baru ini mengalami depresi. Ah, benar-benar. Ini tidak mungkin tidak benar. Sekolah baru-baru ini terus mengadakan seminar pendidikan psikologi. Semua ini untuk hal ini. Ini adalah saat aku baru saja menyelesaikan pemakaman Fang Xiaoluo. Dalam perjalanan kembali ke asrama, mendengar dua gadis di depan mendiskusikan sesuatu. Dalam menghadapi kenyataan yang ada di depan, aku mulai mati rasa dan menyerah. Bahkan perlahan-lahan menerima penyebab kematiannya. Tidak lagi berjuang dengan kemungkinan lainnya. Tapi sekarang, barang peninggalan Fang Xiaoluo membuka cerita lain. Pikiranku berfokus kembali. Suara napas teman sekamarku saat tidur. Dalam dan dangkal. Tangan yang menggerakkan mouseku sedikit terhenti. Aku mengklik pesan pribadi akun Fang Xiaoluo. Sebagian besar adalah dorongan dari penggemar untuk memperbarui. Saat pertama kali berhenti mengupdate, masih ada banyak orang yang datang setiap hari untuk mendesak. Tapi dia sudah pergi selama 2 tahun. Belakangan ini, sudah tidak banyak orang yang ingat pada blogger rindong ini. Sampai aku menemukan sebuah akun. Foto profil pengguna adalah pemandangan musim dingin. ID-nya adalah 11. Di sana ada pesan pribadi yang terus berlangsung tanpa henti selama 2 tahun. Semuanya setelah Fang Xiaoluo pergi. Ada pengakuan cinta dan keluh kesah. Ada rasa tidak terima dan dalam konten tersebut, ada pengakuan cinta dan keluhan. Dan pesan pribadi terbaru adalah, Fang Xiaoluo, maaf, saya tahu kebenarannya. Namun saya tidak bisa membantumu membalas dendam. Melihat sampai di sini, foto profil yang tadinya suram tiba-tiba menyala. Dia sudah online. Saya mengirimkan pesan untuknya. Saya saudara blogger Fang Yuan. Bolehkah kita bertemu? Beberapa detik kemudian, di sana menjawab, baik. Dia mengajakku untuk bertemu di lapangan malam di rumput. Yo 11 saat melihatku. Dalam tatapan matanya yang suram muncul cahaya. Dia langsung mengenaliku. Dan aku mengenalinya. Tidak mungkin salah. Itu tanda lahir di antara alisnya. Anak laki-laki di depanku adalah ketua kelas Fang Xiaoluo di SMA. Pernah meminta saya untuk memberikan satu notasi kepada Fang Xiaoluo. Itu adalah salinan notasi gitar yang dia tulis tangan. Di dalamnya adalah lagu bahasa Inggris favorit Fang Xiaoluo. Musim panas yang tersisa. Mengapa saya begitu terkesan dengan Yo 11? Itu karena tahun itu Fang Xiaoluo satu-satunya melihat hadiah ini. Dengan tatapan yang bercahaya. Dia sangat menyukai hadiah ini. Yo 11 duduk di sampingku. Melihat mahasiswa baru yang duduk di depan. Berkumpul dalam lingkaran menyanyikan lagu. Senyuman menghiasi bibirnya. Dulu aku juga sering duduk di sini menonton Fang Xiaoluo bernyanyi. Saat itu orang-orang yang mengelilinginya jauh lebih banyak dibandingkan sekarang. Aku perlu mencari di seluruh 360 derajat untuk bisa menemukan sudut yang bisa melihat profil wajahnya. Dia memiliki kerinduan di mata dan alisnya. Suaranya juga lembut dan halus. Seolah waktu kembali ke tahun lalu. Fang Xiaoluo duduk di tengah lapangan, memainkan gitar dan menyanyikan lagu cinta orisinal. Hanya suara keributan di sekeliling semakin keras. Wajahnya juga semakin suram. Aku sangat menyesal. Kakak, aku menyimpan rasa suka pada Fang Xiaoluo. Ini sudah tahun ke-6. Aku mengikutinya dan terjatuh. Tapi sampai dia pergi, aku tidak sempat mengungkapkan perasaanku padanya secara resmi. Hanya jika dia tahu ada orang di dunia ini yang mencintainya lebih satu orang. Apakah pikiran untuk pergi bisa sedikit reda? Dia dengan ekspresi penuh kepedihan mengungkapkan perasaan ini padaku. Aku mengangkat tangan, menepuk bahunya, ingin menenangkan. Namun aku menyadari dia sangat kurus. Hampir hanya tersisa tulang. Yo 11 kembali melihat ke arah kerumunan. Namun tatapannya seolah mengingat sesuatu. Menjadi tenang dan dingin. Kakak, apakah kau tahu pemimpin sekolah, Wang Rong? Alisku berkerut. Aku mengangguk sedikit. Dialah yang menyebabkan Fang Xiaoluo mati. Pada pertunjukan besar Fang Xiaoluo itu, aku pergi ke tempat kejadian. Setelah selesai, aku ingin menghentikannya untuk mengungkapkan perasaan. Namun aku melihat dia dan anggota bandnya. Mereka masuk ke mobil Wang Rong bersama-sama. Dialah yang menipu Fang Xiaoluo bahwa ada perusahaan hiburan yang tertarik padanya. Ingin merekrutnya. Jadi mengadakan pertemuan untuk makan bersama. Tetapi setelah itu, Yo 11 menyebutkan hal-hal ini. Suaranya bergetar terus-menerus. Aku bisa merasakan seluruh tubuhnya juga bergetar. Dia memeluk erat kedua lengan. Air mata mengalir deras tanpa henti. Setelah Fang Xiaoluo meninggal, saya selalu menyelidiki Wang Rong secara diam-diam. Dalam instiku, aku tidak bisa terpisah darinya. Tahu bahwa dia sering bergaul dengan orang-orang dari dewan sekolah. Makan di hotel Mingyu sekolah. Aku pergi ke sana untuk pekerjaan sambilan. Selama 2 tahun penuh. Setelah 2 tahun, aku akhirnya mendapatkan bukti saat dia mabuk. Dia menundukkan kepala. Mencari ponsel dari dalam tas. Gerakannya terlalu besar. Sebuah botol obat terjatuh. Aku terkejut sejenak. Setelah melihatnya dengan jelas. Hidungku tiba-tiba terasa asam.
Aku sangat yakin ini adalah obat untuk pengobatan apa. Fang Xiaoluo pernah memakannya. Aku juga pernah membelikannya untuk Bai Ningbing. Tangan kurusnya. Dengan gemetar dia membuka sebuah rekaman. Dia menyerahkan sebuah headphone kepadaku. Awalnya hanya suara latar yang bising. Beberapa pria saling menyanjung satu sama lain. Saat itu, tiba-tiba sebuah suara pria yang dalam berbicara. Kali ini yang datang langsung. Ada beberapa pria yang saling memuji satu sama lain. Wang Zong masih sangat pemilih. Aku melihat bahwa bintang kecil ini cukup baik. Tidak ada yang sesuai dengan seleramu. Masih jauh dari harapan. Jangan berbohong. Selama bertahun-tahun, aku masih suka penyanyi utama band itu. Aku sudah memperhatikannya sejak lama. Sudah kupikirkan di acara penyambutan. Kemudian masih menipunya dengan mengatakan bahwa bintang hiburan akan menandatangani. Dia akan menandatangani seluruh bandnya. Hanya setelah itu dia mau datang ke pesta. Setelah banyak minum, baru bisa membawanya ke tempat tidur. Tapi kulitnya halus dan lembut. Sangat berharga. Yang mana? Itu yang di belakang ZS. Siapa namanya? Oh iya, Persegi. Dia ZS memang membuatku terkejut. Segera atur agar sekolah mengadakan seminar psikologi. Benar-benar tidak tahan. Jika tidak, bisa membawanya untuk kalian main bersama. Suara gaduh di latar belakang perlahan-lahan menghilang. Dari headphone terdengar suara aliran listrik yang halus. Hingga rasa darah yang menyengat memenuhi mulutku. Aku akhirnya bisa kembali sadar dengan susah payah. Dada bergetar hebat. Otakku terasa seperti kekurangan oksigen. Membuatku tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Aku bergetar saat mengeluarkan sebuah kantong plastik dari dalam tasku. Menutup mulut dan hidungku. Pada hari Fang Xiaoluo meninggal. Dalam perjalanan ke rumah sakit, aku juga pernah mengalami bingung dan kesulitan bernapas seperti ini. Dokter berkata itu adalah keracunan alkalosis pernapasan. Jika situasi mendesak, bisa menggunakan kantong plastik untuk menutup mulut dan hidung sebagai pertolongan pertama. Saya catat. Yo 11 melihat ada yang aneh pada keadaanku. Dia segera menyimpan ponselnya. Berjongkok, mengelilingi di sekelilingku. Dalam proses kesadaranku yang perlahan pulih, aku akhirnya merangkai semua yang terjadi pada Fang Xiaoluo. Menyusun kembali dengan lengkap. Perubahan drastis dalam diari dan karya seninya. Dia tiba-tiba berbicara kasar kepada Lin. Dia tiba-tiba mengalami depresi dan hancur. Dan dengan tegas memilih untuk mati. Semuanya telah memiliki jawaban. Setelah melihat mataku perlahan kembali jernih, Yo 11 tidak bisa menahan diri lagi. Dia memeluk erat leherku. Dia mulai menangis terisak-isak. Lalu, bagaimana dengan kakak? Bahkan jika ada rekaman ini, kita tidak bisa melawan Wang Rong. Dia terkenal dan berkuasa di Qingcheng. Kita sama sekali tidak berdaya. Adikku saat itu pasti juga pernah merasakan keputusasaan seperti ini. Orang biasa menghadapi orang-orang berkuasa. Apa kesempatan kita? Sebenarnya, apakah hanya ada satu jalan untuk menelan semuanya? Sebuah rekaman. Seorang korban yang telah pergi dari dunia ini. Tidak ada cara untuk membentuk rantai bukti yang menguntungkan. Bahkan jika Wang Rong benar-benar dihukum. Apakah hukuman ini benar-benar cukup? Bahkan, sangat mungkin dia akan lolos. Aku mendongak melihat ke tepi langit. Awan gelap perlahan menutupi bulan. Menundukkan pandangan. Menghapus air mata Yo 11. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum yang mendukung. Bertahun-tahun ini, kamu telah berjuang keras. Saya mengucapkan ini mewakili Fang Xiaoluo. Terima kasih. Sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Setelah malam itu berlalu, saya mulai demam tinggi terus-menerus. Dalam keadaan sadar dan mimpi. Mimpi buruk yang bercampur dalam kebingungan. Akhirnya setelah menyelesaikan mata kuliah penting, saya pingsan di depan pintu kelas. Dikirim ke rumah sakit. Saya ditanya oleh Fang Xiaoluo yang mengalirkan air mata darah. Mengapa saya terbangun dari mimpi yang meninggalkannya di rumah? Plot seperti ini tidak berulang. Pengalaman mimpi yang tidak berubah. Sudah bolak-balik banyak sekali. Di bawah cahaya yang redup dan kuning. Sakit kepala yang hebat. Saya membuka kedua mata saya yang pedih. Melihat sosok yang duduk di tepi tempat tidur. Dia mengenakan gaun biru putih. Tatapannya terfokus pada saya. Setelah memastikan saya akhirnya sadar. Matanya tiba-tiba menjadi merah. Bai Ningbing mengangkat air panas yang ada di meja. Membantu saya bangkit. Dalam keadaan mulut kering. Saya menghabiskan minuman dalam beberapa tegukan. Dokter berkata bahwa kamu terinfeksi virus. Kenapa kamu tidak memperhatikan kesehatanmu? Dia bertanya. Saya tidak menjawab. Apa sebenarnya yang terjadi padamu? Saya menatap langit-langit. Masih tidak ada jawaban. Hanya berpura-pura tidak mendengar. Sebulan kemudian, Bai Ningbing menemani saya siang malam. Mengurus saya dengan teliti dalam segala hal. Awalnya dia masih bertanya beberapa hal kepada saya. Namun saya yang selalu diam. Membuatnya juga menyerah untuk berkomunikasi. Pada hari sebelum saya bersiap untuk keluar dari rumah sakit, saya melihat Jiningbing yang menunduk dan fokus mengupas apel untuk saya. Terpaku. Malam itu,
Cahaya bulan sangat cerah. Di ruang rawat, diputar film cinta klasik tentang mengorbankan diri untuk kekasih. Dalam suara tangisan yang memilukan dari aktor, saya bertanya pelan pada Xi Ningbing. Apakah kamu benar-benar menyukai saya? Dia mengangkat pandangannya ke arah saya. Matanya berbinar. Tanpa ragu, dia mengangguk dan berkata, sangat suka. Setelah mendengar itu, saya menggenggam erat kalung bintang 6 di leherku dengan tangan kanan. Jika kamu benar-benar menyukaiku, maka aku harus membunuh seseorang. Bisakah kamu membantuku? Xi Ningbing memanfaatkan hubungan keluarganya. Dan alasan baru-baru ini keluarganya ingin mendirikan merek pendidikan baru. Mengundang Wang Rong untuk makan di rumah. Keluarga Bai dan keluarga Wang memang sudah berteman lama. Kuan Rong tidak merasa curiga. Jarak waktu dari waktu yang disepakati. Setelah setengah jam berlalu, sebuah mobil sedan hitam berhenti di luar pabrik terbengkalai tempat saya menunggu. Bai Ningbing menarik Wang Rong yang pingsan keluar dari mobil dan melemparkannya ke tanah. Urusan selanjutnya, kamu tidak perlu mengurusi itu. Terima kasih. Ketika menyerahkan diri, aku tidak akan menyebutmu. Saya dengan tidak emosional mengabaikan hubungan itu. Namun, dia menatapku dengan ingin berkata tetapi terdiam. Ekspresinya sedih. Sepertinya dia masih tidak ingin melihat pilihanku seperti ini. Fang Yuan, adikmu sudah meninggal. Mengapa kamu tidak bisa melepaskan masa lalu? Mulai ulang? Kamu seperti ini. Hus, jangan bicara lagi. Seharusnya begitu, bukan? Dia membunuh adikku. Membunuh harus membayar nyawa, bukan? Selain sebagai kakak, aku juga harus memenuhi obsesi untuk membalas dendam untuknya. Saya masih ingin. Sejak kecil aku selalu melindungi Fang Xiaoluo. Melawan para senior yang menindasnya. Membantu mengusir laba-laba dan kecoa yang dia takuti. Menghapus air mata yang menandakan rindu pada orang tuanya. Jadi, dia selalu bilang aku adalah kakak super yang paling berani di dunia. Kali ini, setelah aku mengetahui kebenarannya, seharusnya aku tidak boleh menjadi pengecut di hadapannya. Bukankah begitu? Seharusnya memang begitu. Aku mengikat Wang Rong ke kursi. Pakaian yang dia kenakan sudah aku bersihkan. Aku mengeluarkan ponselnya. Angkat jari Wang Rong untuk membuka kunci dengan sidik jari. Tujuannya sangat jelas. Di bagian bawah album, ada album anonim. Klik di dalamnya. Seperti yang diperkirakan, ada rekaman dalam jumlah yang mengejutkan. Orang-orang seperti Wang Rong, sangat mungkin ada cara seperti ini. Membalik ke bawah. Akhirnya saya menemukan awal musim semi 2 tahun yang lalu. Setelah sedikit mengonfirmasi, saya menutup mata dengan mati rasa. Mengambil botol air di sampingnya. Bangunlah Wang Rong. Dia tersedak. Mata kecilnya yang keruh penuh dengan ketakutan. Ketika dia melihat saya dengan jelas. Penuh dengan kebingungan. Kamu adalah. Saya tidak menjawab. Wang Rong melihat sekeliling. Dengan berpura-pura tenang, dia terus bertanya. Apakah kita memiliki masalah? Apakah kamu ingat Fang Xiaoluo? Wang Rong mengernyit mendengar itu. Bahunya bergerak sedikit. Dia berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan. Tapi itu sia-sia. Kekuatan ikatan saya membuat telapak tangan saya berdarah. Tidak kenal. Menurutku pasti ada kesalahpahaman. Saya adalah kakaknya. Kamu juga tidak perlu gugup. Hanya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan padamu. Hingga saat ini, dia mengetahui identitasku. Masih tidak ada harapan untuk melepaskan diri. Akhirnya tidak bisa menyembunyikan kecemasan. Tubuh mulai bergetar. Terus berpura-pura bodoh jelas tidak ada gunanya. Dia mengerti apa yang menjadi dendam dan kebencian. Kepala Wang Rong tergantung rendah. Dengan gila-gilaan mengangkat tangan meminta ampun. Bahkan mengeluarkan beberapa tetes keringat. Maaf, masalah adikmu adalah kesalahanku saat mabuk. Kau ingin ganti rugi uang atau aku mengaku bersalah? Saya akan bekerja sama. Asal kau membiarkan aku tetap hidup, maka segalanya bisa dibicarakan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Mengambil pisau yang sudah disiapkan dari meja. Dia melihat bahwa aku tidak terpengaruh oleh bujukan. Mulai mengancam. Pikirkan baik-baik. Jika kau melakukan sesuatu yang melanggar, kau juga harus bertanggung jawab secara hukum. Dan aku hanya perlu menggerakkan jari. Maka bisa membuatmu mati di kinceng tanpa ada yang tahu. Aku tersenyum sinis. Tangan yang memegang pisau sedikit terhenti. Tidak memperhatikan. Hanya memikirkan rekaman sebelumnya. Membuka suara dan bertanya. Aku ingin bertanya padamu. Kecuali yang ada di dalam ponsel ini. Apakah video-video ini masih ada cadangannya? Sorot mata Rong mendadak redup. Anda tentu tahu video apa yang saya maksud. Lemak di wajahnya bergerak sedikit. Keringat dingin terus mengalir semakin banyak. Dia kemudian menjawab dengan gemetar. Tidak ada. Melihat itu, saya mengangkat tangan. Sebelum dia sempat bereaksi. Tanpa ragu, saya menjatuhkan bilah pisau di tangan saya ke tangan kanannya. Ah! Dalam sekejap, gudang dipenuhi dengan jeritan menyakitkan Wang Rong. Katakan yang sebenarnya. Jangan buang-buang waktu. Saya menatap dengan mati rasa. Darah yang memancar mengalir ke tanah. Melihat dia tetap tidak menjawab.
Saya sekali lagi mengangkat tangan, mengarah ke tangan kirinya. Di ruang belajar di sebelah kiri lantai 2 rumah saya, di ruangan ketiga. Di laci kedua dari belakang rak buku. Itu adalah yang terkecil di antara kumpulan kunci di lantai. Saya menoleh melihat kumpulan kunci itu, dan mempertimbangkan kebenaran dalam kata-katanya. Setelah memastikan itu bukan kebohongan, aku mengangguk, terus mengambil bilah pisau. Dia melihat situasi itu. Panik mencoba untuk menyandar kursi ke belakang. Kamu, bukankah kamu bilang akan menjawab pertanyaan? Jadi, ketakutan terhadap kematian membuat Wang Rong sulit untuk menyampaikan kata-kata dengan jelas. Tapi tidak apa-apa. Itu adalah kata-kata terakhirnya seumur hidup. Aku mengernyitkan dahi. Lalu apa? Anggap saja tidak ada. Kamu bisa lebih pelan sedikit. Mungkin dengan begitu aku akan lebih berhati-hati. Setelah segalanya ditangani dengan bersih. Sudah memasuki pukul 3 pagi di tengah malam. Aku mematikan ponsel. Merenungkan bahwa waktu yang tersisa untukku tidak banyak. Perlu menjelaskan beberapa hal sebelum menyerahkan diri. Menyampaikan beberapa hal. Aku mencari sebuah penginapan. Dengan cepat mandi. Lalu mengatur pertemuan dengan Yo 11. Dia melihatku masih tampak pucat. Terlihat sedikit khawatir. Tulang. Jaga tubuhmu. Meskipun kita tidak bisa membalas dendam untuk Fang Xiaoluo, kita juga tidak bisa hidup dengan sembarangan. Dia tidak akan senang melihatmu seperti ini. Saya mengangguk sedikit. Merapikan rambutku yang sedikit berantakan. Aku tidak berniat memberitahu Yo 11 tentang apa yang terjadi tadi malam. Biarkan dia mengira ini adalah kehendak Tuhan. Aku mengangkat tangan dan mengeluarkan kartu emas yang Zinimbing berikan padaku dari saku. Aku menaruh semua uangku di dalamnya. Aku berhasil mengumpulkan 800.000. Kartu ini, kau pegang. Dia ingin menolak, tapi aku menggelengkan kepala. Yo 11, kau adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar baik pada kami berdua. Sebenarnya, aku dan Fang Xiaoluo tidak pernah menerima kebaikan sejak kecil. Jadi, cara kami membalas mungkin terlihat canggung. Saat kecil, aku sering mendengar orang tuaku berkata, seharusnya mereka tenggelamkan aku dan Fang Xiaoluo di toilet waktu itu. Saat itu, aku hanya merasa takut mendengar kalimat itu. Tapi belakangan ini, aku merasa, bahkan orang tua pun tidak berharap anak yang selamat. Apakah benar kita tidak seharusnya ada di dunia ini? Bergelut di dalam lumpur hingga usia 20 tahun. Masih dengan kotoran dan bau yang menyengat. Orang yang ingin dilindungi hancur berkeping-keping. Mengejar orang yang ingin diselamatkan hanyalah ilusi. Pada akhirnya, itu adalah hasil dari mencuri beberapa tahun dari niat jahat. Yo 11 melihat kejadian itu. Tiba-tiba dia menggenggam tanganku. Kekuatan genggamannya membuat pergelangan tanganku perlahan memerah. Kakak, jangan berpikir yang aneh-aneh. Pertemuan dengan Fang Xiaoluo dan kamu. Itu adalah hal yang paling membawa keberuntungan bagiku. Itu adalah hal teruntung bagiku. Seharusnya tidak ada. Terutama kamu. Aku tertegun sejenak. Melihat tatapan matanya yang mantap, sudut bibirku melengkung. Tapi aku merasa dia sedang berbohong dengan niat baik. Tangan Yo 11 yang menggenggam erat. Masih tetap kurus kering. Pakaian pun tidak bisa mengangkatnya. Terjuntai. Jika dia tidak bertemu dengan kita, seharusnya dia memiliki kehidupan yang lebih cerah. Menjelang akhir musim panas, suara jangkrik perlahan menghilang. Aku mengangkat tangan untuk merapikan rambutnya yang terurai di dahi. Yo 11. Musim panas ini telah berlalu. Mari kita mulai hidup baru. Lupakan aku dan Fang Xiaoluo. Setelah bertemu Yo 11, aku pergi mencari Wang Lin. Dia dengan tidak konsentrasi mengaduk es dalam gelasnya. Seharusnya itu karena ayahnya hilang kontak. Tadi malam ketika membuka ponsel Wang Rong, saya melihat panggilan Wang Lin. Saya menolak panggilan itu. Ibunya sudah meninggal sejak lama. Wang Rong membesarkannya sejak dia masih kecil. Pastinya hubungan mereka lebih dalam dari hubungan ayah dan anak biasa. Saya tidak berbicara banyak dengan Lin. Karena bagaimanapun juga, alasan yang masuk akal pun. Saya dan dia adalah musuh. Dia menyalin karya Fang Xiaoluo. Itu adalah fakta yang sudah pasti. Jadi saya hanya memberikan dia ponsel lama. Dan kunci studi Wang Rong. Kunci lainnya sudah saya hancurkan. Di ponsel itu ada rekaman ayahnya, Wang Rong, di Mingyu Hotel. Yang merekam pengakuan setelah mabuk bahwa dia telah menyerang Fang Xiaoluo. Dan video Wang Rong melanggar Fang Xiaoluo di teleponnya. Serta lokasi cadangan video tersebut. Di dalam catatan Fang Xiaoluo. Pada awalnya, hubungan dengan Lin cukup menyenangkan. Foto dan teks dari diari saat itu. Dia terlihat bingung mengapa saya memberinya ponsel ini. Saya menundukkan kepala dan tersenyum. Kata sandinya adalah tanggal lahir Fang Xiaoluo. Kau ingat kan? Yulin mengangguk. 030209. Sepertinya semua yang dia katakan saat itu memang ada benarnya. Lagi pula sampai sekarang masih ingat tanggal lahir Fang Xiaoluo. Lin, di barang peninggalan Fang Xiaoluo, hanya ada 4 barang. Salah satunya adalah album band Yanju Musik yang kau berikan.
Jika kau melihat isi ponsel, kau akan mengetahui semua kebenaran. Dia semasa hidupnya tetap menganggapmu sebagai teman yang baik. Di bawah petunjuk yang saya berikan dengan sengaja, di matanya tanpa harapan yang liar kembali muncul. Mengeluarkan ponsel dan berniat untuk melihat. Dan aku tidak berhenti. Juga tidak berhenti. Saya berencana mencari tempat untuk tidur sejenak. Setelah bangun, saya akan menyerahkan diri. Tidur ini terasa sangat nyenyak. Saat saya terbangun, saya sudah tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Saya membuka ponsel. Cahaya yang terang membuatku mengernyitkan dahi. Setelah beradaptasi, saya menemukan berita utama baru-baru ini. Kawasan industri utara Kinceng. Terjadi kasus pembunuhan dengan cara yang mengerikan. Metodenya sangat brutal. Melihat sampai sini, saya tidak merasa cemas sama sekali sebagai pelaku awal. Hanya menelusuri konten dengan tenang. Mengonfirmasi identitas jenazah. Adalah ketua perusahaan Wang dan pimpinan Universitas A, Wang Rong. Dan pelaku kasus masih dalam pengejaran. Di bawah komentar hangat, teman-temanku di kantor polisi bilang, terpotong menjadi 67 bagian. Ada satu bagian yang langsung. Merupakan kasus yang paling buruk di Kinceng dalam beberapa tahun terakhir. Betapa besarnya dendam ini. Aku menunduk dan menggulir layar. Masih tidak ada emosi. Tidak akan. Meletakkan ponsel. Bersiap pergi ke kantor polisi. Pada saat itu, sebuah pemberitahuan terbaru muncul lagi di depanku. Pelaku kasus pemotongan tubuh telah menyerahkan diri. Jariku terhenti. Mengernyitkan dahi. Apa yang sedang terjadi? Mengklik untuk membuka konten. Menemukan bahwa laporan menyebutkan pelaku telah menyerahkan diri. Tapi tidak menyebutkan nama. Namun mengenai hal ini, satu-satunya yang tahu adalah Bai Ningbing. Hanya dia yang bisa aku pikirkan. Apakah dia merasakan dingin di punggung? Ponsel yang digenggam di tangan berbunyi saat ini. Aku melihat ke bawah. Adalah teman sekamar, Yang Nian. Sumber tulang. Kamu di mana? Ziningbing minta aku menyerahkan beberapa barang padamu. Bisa kamu datang untuk mengambilnya sekarang? Aku menenangkan pikiranku. Setelah terdiam sejenak, aku menjawab dengan suara pelan. Baik. Barang yang ditinggalkan oleh Ziningbing untukku adalah sebuah kartu bank dan selembar catatan. Kakak Yuan, kamu pergi ke luar negeri selama 2 tahun? Ya. Saya akan bertanggung jawab atas masalah ini. Lagi pula, hubungan keluargaku bisa membuat aku bisa meminimalkan hukuman sebesar mungkin. Meski ayahku tidak mencintaiku, dia sangat takut jika aku membuatnya malu. Dia akan mengurusnya. Tenang saja. Dan semua ini, anggap saja ini sebagai pelunasan hutangku padamu. Jangan lagi menyerahkan diri. Semoga berhasil. Tidak bisa menjelaskan perasaan di dalam hati. Instingku mendengar suara cicada yang jauh dan dekat. Ketika aku menggenggam tepi catatan hingga berkerut, aku perlahan-lahan sadar kembali. Saya menyimpan kartu bank saya. Menyimpannya di saku. Mengatur emosiku. Mengucapkan terima kasih kepada Yang Nian. Di luar gerbang sekolah, aku memanggil sebuah taksi. Supir bertanya saya mau kemana. Pergi ke daerah industri utara. Where? Sudahlah. Pergi ke pemakaman. Malam itu, saya berada di depan makam Fang Xiaoluo. Menghabiskan semalam. Keesokan harinya, saya meninggalkan negeri ini. Selama bertahun-tahun di luar negeri, melodi utama hidup saya hanya memperbarui akun gambar Fang Xiaoluo. Untungnya, saya sebelumnya juga sering menerima pesanan gambar. Memiliki sedikit kemampuan, meskipun tidak sebanding dengan bakatnya. Tapi setelah 5 tahun, juga mendapat banyak penggemar. Musim semi ini, saya berencana kembali ke negara. Setelah tiba di Kinceng, Yo 11 datang menjemput di bandara dengan sekuntum tulip. Dia sekarang sudah menjadi manajer bintang di sebuah perusahaan hiburan. Saat duduk berhadapan, dia menatap ke dalam mata saya. Seketika mata saya dipenuhi air mata. Kakak, saya tidak menyangka bisa bertemu denganmu. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Suaranya tersendat. Setelah terisak selama setengah menit, dia melanjutkan berbicara. Setelah Wang Rong meninggal tahun itu, depresinya seolah-olah telah dihilangkan sepenuhnya. Benar-benar sembuh. Dia akhirnya tidak lagi hidup dalam masa lalu dan penyesalan, menjadi semakin mati rasa. Saya mendengar sampai di sini, merasa lega seperti biasanya. Menepuk bahunya. Bagus sekali. Akhirnya dia mendapatkan sedikit berat badan. Pada saat itu, Yo 11 sepertinya teringat sesuatu. Menundukkan kepala. Mengeluarkan sebuah kartu dari tasnya dan menyerahkannya kepadaku. Kakak, ini ada 1,42 juta. Ini adalah gajiku selama beberapa tahun ditambah dengan 800.000 yang kau berikan. Semuanya aku tabungkan. Kak, jangan menolak. Harus diterima. Aku tidak menerimanya. Melihat itu, Yo 11 masih bersikeras meletakkannya di sampingku. Lalu melanjutkan untuk bercerita tentang apa yang terjadi selama bertahun-tahun ini. Dia bilang setelah Bai Ningbing menyerahkan diri, mendapatkan pengertian dari keluarga korban. Ini adalah pengertian Wang Lin.
Setelah itu, keluarga Bai Ningbing juga menyewa pengacara terkemuka dan juga mengeluarkan hasil diagnosis gangguan bipolar dari rumah sakit beberapa tahun lalu. Di bawah banyak kondisi, Bai Ningbing dijatuhi hukuman 10 tahun. Dan Lin tidak tahu mengapa. 5 tahun yang lalu, tidak lama setelah ayah meninggal, dia mulai mengalami gangguan mental. Kini dia selalu berada di rumah sakit jiwa. Hanya setiap akhir musim semi, dia akan pergi ke pemakaman untuk ziarah. Mendengar semua ini, saya mengangguk pelan. Ketika orang-orang ini disebut, terasa asing namun akrab. Seolah-olah adalah orang yang dikenal dari kehidupan lalu. Di bawah sadar ingin diabaikan. Setelah berbincang sampai akhir, saya bertanya tentang gosip Yo 11. Lalu, apakah selama 5 tahun ini, kamu pernah berpacaran? Matanya sedikit redup. Tangan bersilangan sambil menggosok-gosok. Tidak ada. Kenapa? Karena orang yang saya temui saat muda sangat menakjubkan. Di larut malam, angin malam berhembus. Saya membuka akun. Mengunggah sebuah lukisan pemandangan musim dingin yang ditinggalkan Fang Xiaoluo semasa hidupnya. Di bagian bawah lukisan terdapat sebuah kalimat, yang isinya adalah, hanya berharap di kehidupan berikutnya, kamu bisa menjalani hidup dengan lancar.